Halo Klaksoners, semoga orderan kalian banyak hari ini. Kembali lagi dengan channel Klakson Online, channel yang membahas tentang dunia ojek online. Oke, di video kali ini saya mau bahas tentang tarif ojek online yang terbaru yang telah diterapkan oleh Dirjen Perhubungan Darat. Jadi Dirjen Perhubungan Darat ini telah memberikan regulasi terbaru untuk mengatur tarif ojek online yang terbaru. Tapi di sini untuk tarifnya dibahagi jadi 3 zona ya. Zona 1 yang bagian barat, yaitu bagian Sumatera, bagian Jawa, selain Jabodetabek dan Bali. Kalau zona 2 itu yang Jabodetabek. Kalau zona 3 ya bagian Papua, Kalimantan, Sulawesi. Itu juga menjadi salah satu penyebab kenapa setiap tarif di setiap daerah itu beda-beda. Nah, begitupun dengan kebijakan dari tiap aplikasi. Contohnya, salah satu contohnya InDriver. Update tiap kotanya beda. Kalau kamu ikuti channel ini pasti tahu. Kalau di kota saya ini belum ada tawar otomatis. Tapi kalau di kota Malang udah ada tawar otomatis, jadi beda. Nah, begitupun dengan insentif. Tiap kota itu insentifnya beda-beda. Nah, di sini Dirjen Perhubungan Darat udah meresmikan sejak tanggal 4 Agustus. Oke, jadi di sini lebih menarik nih. Saya akan coba untuk mengawal harga yang ditetapkan oleh Dirjen Perhubungan Darat ini. Apakah tiap aplikator akan mengikuti dan mungkin apakah masih ada yang harus perlu diperbaiki? Oke, jadi di sini kita lihat untuk harga yang diterapkan oleh pemerintah. Nah, di sini untuk zona 1 yaitu daerah Sumatera. Di sini tarif batas bawahnya 1.850 dan tarif batas atasnya 2.300. Dan biaya jasanya 9.250 sampai 11.500. Jadi setiap zona ini beda ya. Kalau zona 2 2.600, zona 3 2.100. Pertanyaannya apa sih yang dimaksud dengan tarif batas bawah? Kalau secara harafiah itu maksudnya adalah batas minimum, jadi harga minimum. Jadi setiap 1 kilometer itu, kalau ini saya ambil contoh di zona 3 ya, karena ini saya daerah Manado. Tapi kamu bisa menyesuaikan nanti di kamu tinggalnya di mana, apakah kamu termasuk daerah zona 2 atau zona 1. Nah, untuk zona 3 di sini batas minimumnya 2.100 per kilometer. Sedangkan kita tahu tiap aplikasi ini menerapkan batas minimal kilometer. Nah, apakah mungkin setiap aplikasi akan menerapkan batas sesuai dengan yang diterapkan oleh pemerintah? Jadi di sini ada biaya jasa 10.500. Oke, jadi di sini secara keseluruhannya batas minimalnya itu 10.500. Kalau kita bahagikan 10.500 dibahagi 2.100, ini saya ambil batas minimal ya. Karena emang tiap aplikator biasanya mereka mengambil batas paling bawah. Jadi saya ambil yang paling bawah. 10.500 kita bahagi 2.100, berarti itu dapat 5 km. Jadi seharusnya setiap aplikasi itu menerapkan batas minimal itu 5 km dengan tarif 10.500. Oke? Dan kalau misalkan jarak yang kita tempuh melewati 5 km, contohlah 5,5 km, berarti itu harus sudah terhitung 6 km. Berarti 10.500 ditambah 2.100, berarti total yang harus driver dapat itu adalah 12.600. Itu kalau 5,5 km. Jadi setiap naik 1 km itu harus ditambah 2.100 kalau udah melewati 5 km. Nah, salah satu kendalanya apakah ini sudah termasuk dengan potongan komisi, ya kan? Karena kita tahu setiap aplikasi itu ada potongan komisinya. Nah, di sini saya ambil kutipan dari kompas.com. Nah, di sini dikatakan oleh Dirjen Perhubungan Daratnya, Pak Hendro, di sini dia bilang biaya jasa yang tertera pada lampiran yang dilampirkan, yang tadi yang saya bilang, itu merupakan biaya jasa yang sudah mendapatkan potongan biaya tidak langsung berupa biaya sewa pengguna aplikasi. Oke, jadi di sini ada berarti ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Biaya yang langsung itu adalah biaya yang dikeluarkan oleh mitra pengemudi dan sudah termasuk profit mitra pengemudi. Nah, sedangkan yang tidak langsung itu adalah biaya sewa. Berarti kalau di sini dibilang biayanya itu sudah mendapatkan potongan biaya tidak langsung, berarti itu udah biaya bersih, udah termasuk potongan. Jadi yang 2.100 ini udah termasuk potongan.
Jadi daripada kita pusing-pusing untuk hitung. Salah satu contohnya aplikasi Grab ya, Grab dan Gojek. Nah, di situ mereka menerapkan ada promo yang customer biasa gunakan. Dan biasanya di daftar perincian itu terlalu berbelit-belit. Jadi kalau saya sendiri, saya hanya melihat berapa pendapatan bersih saya, baik itu secara tunai maupun non-tunai. Totalnya berapa? Jadi misalkan nih, ada kadang kita terima cashnya cuma 3.000. Sisanya dia masuk di saldo. Nah, di sini dihitungnya bersih yang kita harus sebagai driver dapat itu adalah 2.100 per kilometer atau minimalnya itu 5 kilometer, 10.500. Berarti ini udah termasuk potongan. Nah, di sini juga bisa menjadi gambaran berapa sih sebenarnya yang harus customer bayar termasuk komisi. Kalau udah termasuk dari 20%. Jadi kalau 10.500 itu bersih berarti sekitar berapa ya? 12.500, 13.000 lah, 13.000 dikurang 20%. Nah, sekitar 13.000-an lah, taruhlah 13. Kalau nggak salah secara detailnya 13.200. Kalau dipotong, nah, pokoknya kira-kira itulah 13.100 atau 13.200. Kalau udah dipotong 20% berarti pendapatannya itu adalah 10.500. Berarti customer bayarnya sekitar 13.200 atau bersihnya lah 13.000. Itu untuk minimal ya. Gimana dengan zona 2, zona 1? Ya perhitungannya kira-kira begitu. Ini menjadi menarik dan akhirnya di sini saya bisa mendapat gambaran berapa sih total yang diterapkan oleh pemerintah untuk transportasi ojek online ya. Dan yang diterapkan itu sudah muncul. Dari kemarin sebenarnya saya ingin bahas tapi saya belum dapat gambaran tetapnya. Dan sekarang udah dapat gambaran tetap yang ditentukan oleh pemerintah. Yang terbaru di sini jadi menarik karena kita akan kawal, bukan hanya saya akan kawal tapi saya akan coba kolaborasi dengan YouTuber ojek online juga yang lain yang di daerah-daerah lain untuk memantau harga ojek online ini. Apakah ada yang tidak mengikuti? Kalau tidak mengikuti, saya akan up terus aplikasinya agar mereka dapat mengikuti penerapan yang diterapkan. Biar kita ojek online ini enak karena perhitungannya kan tadi udah jelas. Dan juga selain kolaborasi dengan ojek online yang lain, saya juga mau ajak teman-teman sekalian yang ojek online untuk memantau harga ini melalui grup Telegram. Di situ semua aplikasi ojek online bisa gabung. Yang penting kamu berprofesi sebagai ojek online, baik itu part time maupun yang full time, untuk memantau harga di setiap kota. Jadi saya akan mengaktifkan kembali grup Telegram ini. Emang saya jarang masuk di grup Telegram, tapi saya akan coba untuk aktifkan kembali, mencoba memantau harga dan dari teman-teman sekalian bisa share harga yang kamu dapat di sana dan kamu tinggalnya di wilayah mana. Jadi kita akan pantau terus. Kalau nggak ada yang sesuai kita langsung up terus mungkin sampai di Dirjen Pajak. Di pajak. Kok pajak sih? Di Dirjen Perhubungan. Tapi ada satu kendala nih. Ojek online ini sendiri kan tiap aplikasi bukan cuman transportasi ya. Ada juga jasa food and shop dan pengantaran delivery. Nah, di sini yang menjadi pertanyaan saya, apakah harga ini udah termasuk layanan food shop dan layanan delivery? Apakah layanan food shop itu bukan termasuk jasa transportasi? Yang tahu komen deh di bawah. Karena kita lihat salah satu contoh aplikasi yang sangat-sangat rendah biayanya, Maxim. Ya kan, bener kan? Maxim itu ada yang masih 3.000, 4.000. Buset dah. 4.000 paling kecil dong. Masih mending odong-odong ya. Naiknya itu berapa? 5.000 kayaknya. Jadi apakah termasuk? Kalau termasuk ya kita kawal terus. Tapi kalau kita mau lihat untuk pernyataannya dari sini, dari perhubungan darat itu kan perpindahan antar manusia. Itu menurut saya sih. Jadi mungkin dari Dirjen Perhubungan Darat ini bisa mencakup juga untuk layanan food shop. Biar enak, ya kan? Oke, jadi dari tadi sudah banyak cerita tentang tarif ojek online. Dan dari tadi saya belum juga dapat orderan. Udah on bid padahal dari tadi. Saya mau cek untuk harga pertama yaitu di Gojek. Semoga aja dapat baik. Jadi untuk peraturan ini kan berlakunya tanggal 14. Ya kan, sekarang ini saya on bidnya masih tanggal 12. Berarti ada masih sekitar 2 hari. Kalau harganya masih sama berarti masih maklum. Karena memang pemerintah ini memberikan batas waktu untuk aplikasi menyesuaikan yaitu 10 hari sejak diresmikan tanggal 4 Agustus, berarti tanggal 14 Agustus.
Oke, di sini saya dapat orderan, tapi ini orderannya, waduh, Gojek deposit. Oke, di sini gitulah. Kalau lihat detail kulit pangsit. Oke, beli kulit pangsit 240. Oke, nggak apa-apa. Ini emang akun apa ya? Iya. Ya, emang kalau udah jam sekarang itu sulit dapat baik. Jadi ini mainnya ya modal besar. Tapi shop ini kayaknya lumayan, dia 15.000 kalau nggak salah pendapatannya. Oke, kita udah sampai. Ada jual kulit pangsit. Di sini bisa transfer, Kak? Nggak bisa, mesti cash ya. Tonton ambil duit di ATM dulu. Iya. Nah, oke, jadi gini deh, nggak bisa transfer, jadi saya harus ambil uang cash di ATM, nyari ATM terdekat. Tapi gue heran sih, zaman sekarang mau transfer udah nggak bisa, maksudnya belum disediain. Tapi untungnya saya pakai Bank Jago. Nah, jadi di Bank Jago itu kita bisa tarik ini ATM BRI, tapi ini saya pakai Bank Jago karena emang di sini ATM bersama. Nah, karena di sini ada gratis tarik tunai di ATM bank lain, dia itu 1 bulan dikasih jatah 5, jadi nggak ada potongan, jadi kayak kita tarik biasa aja. Ini harus konfirmasi ke customernya. Oke, nah jadi di sini kita masukin seperti biasa. Di sini pilih aja Indonesia. Nah, di sini kita mau tarik berapa? 300 dari rekening tabungan. Nah, di sini langsung muncul melakukan penarikan. Oke, di sini dapat 300.000. Oke, selesai. Dan itu gratis. Kan biasa ada biaya admin 6.500 ya kan? Ini enggak. Tapi batasnya itu yaitu per bulannya cuma 5 kali. Oke, kita lanjut beli orderan. Oke, 20 kulit pangsit dong. Kulit ini? Bukan. Kulit pangsit berapa? 20. 2 pak? 20. 20 pak? Satu pak berapa dia? 12.000. Oh iya, 20. Ini harganya udah sesuai 240 struknya. Kembali struk yang pangsit. Oh itu. Sama-sama kan 20 Kang. Oh iya. Oh iya. Oke, kita lanjut pengantarannya. Lanjut. Kita gaskan. Oke, di sini kita udah sampai. Selamat siang. Kulit pangsit. Oke, sudah Kak. Makasih. Oke, di sini kita dapat Gojek deposit 254.400. Bintang 5, lanjutkan. Saldo gue jadi banyak deh. Nah, ini riwayatnya nggak naik, performanya nggak naik. Nggak tahu kenapa. Oke, kita lanjut cari orderan. Ini performanya belum naik. Tadi jaraknya berapa kilometer saya nggak perhatikan. Itu dapat 14.400 bersih ya. Tapi tadi nggak sampai 5 km deh. Oke, ini saya dapat orderan GoRide. Ini orderannya yang ketiga. Kita lihat nanti pengantarannya apakah akan sesuai atau enggak untuk jarak harganya. Apakah udah naik atau belum? Oke, udah di titik jemput. Siang Kak Noel, Kang? Oh ya.
Ini di sana, Kang. Oke. Oke, kita lihat jaraknya 3 km. Oke, di sini selesai pengantaran. Tadi kalau nggak salah kita lihat detail pembayarannya. Masih Gojek deposit 8.000. Berarti masih normal ya, masih biasa, masih 8.000. Jadi ya kemungkinan masih harganya masih seperti biasa, masih 8.000. Kita akan lihat nanti per tanggal 14. Ya, kemungkinan tanggal 15 lah paling lambat. Saya akan coba lihat apakah akan sama atau enggak. Oke, jadi hari ini saya cuma dapat 3 orderan aja. 2 shop, 1 bike. Nunggunya lama banget deh. Ya, iyalah maklum karena akunnya akun basic dan jarang on bid, jadi harus lebih berusaha lagi. Dan pendapatan saya hari ini 39.200. Jadi buat teman-teman Klakson Online, kamu bisa gabung di grup Telegram. Grup Telegram itu nanti kita akan sharing. Apakah mungkin argo di sana kalian belum naik? Aplikasi apapun itu, nanti kita akan coba. Kalau udah naik ya kita syukur lah. Siapa tahu kita bisa up lagi nanti di shop sama food atau delivery. Jadi harga minimalnya itu tadi 3 km ya, 3 km 8.000, itu udah bersih 8.000. Semoga aja ojek online bisa menjadi lebih baik ya, bisa dapat membantu kita sebagai driver untuk memenuhi kebutuhan kita. Dan sampai di sini untuk video kali ini, semoga ini dapat memberikan motivasi dan juga semangat. Jangan lupa subscribe yang belum subscribe, dan jangan lupa untuk like jika suka, dislike kalau nggak suka. Tetap jaga kesehatan, tetap safety di jalan, tetap semangat. Kita jumpa lagi di orderan Klakson Online selanjutnya. Semoga hari menyenangkan. See you next video. Bye.